Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Gimana kabarnya hari ini para jamaah? Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat, walaupun kadang hujan, kadang gerimis, kadang panas, tetap semangat. Mudah-mudahan bebas batil, batuk pilek. Ini kadang ada sebagian yang terkena batuk, terkena flu, pilek karena memang cuaca yang mulai kadang berubah-ubah. Tapi mudah-mudahan jamaah semuanya sehat semua, dan bila ada yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, lekas sembuh, dan mudah-mudahan bisa selalu bersama kita. Dan kita semuanya insyaallah bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Di antaranya Al-Qur'an surat At-Tariq yang merupakan salah satu surat Makkiyah yang urutannya di dalam Mushaf Al-Quran urutannya ke-86, sekalipun turunnya urutannya ke-36. Surat At-Tariq 17 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Demi langit
dan yang datang pada malam hari. Ayat 2, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Ayat 3, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ayat 4, tak ada suatu jiwa diri pun yang tidak ada penjaganya. Ayat 5, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ayat 6, dia diciptakan dari air yang terpancar. 7, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Alhamdulillah kita sudah baca ayat-ayatnya dan sudah baca juga terjemahannya. Kita mulai dari syarah mufradat, yaitu kosakata. Tapi sebelum membaca kata per kata, coba kita lihat lagi secara pemetaan dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini secara makna diterjemahkan yaitu yang datang pada malam hari. Jadi At-Tariq di sini artinya orang yang menempuh suatu jalan. Kemudian maksudnya adalah orang yang datang pada malam hari. Dan pengertiannya adalah bintang-bintang, karena bintang itu baru tampak bila malam tiba. Jadi pemetaan surat ini dari ayat 1 sampai ayat 3 itu berkaitan dengan sumpah Allah, yaitu tentang bintang dan cahayanya. Kemudian pada ayat 4 Allah mengangkat kaitannya dengan setiap manusia, setiap jiwa itu ada penjaganya. Pada ayat 4 mengingatkan kaitannya bahwa manusia atau bahkan semua jiwa ada penjaganya. Kemudian pada ayat 5 dan sampai ayat 7 itu Allah mengajak manusia untuk berpikir, untuk memperhatikan asal usul penciptaan makhluk, penciptaan manusia. Lalu Allah dengan singkat menginformasikan pada ayat 6 dan ayat 7 bahwa asal usulnya dari ma'in dafik, yaitu air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi begitu singkatnya Allah dalam ayat-ayat ini menggambarkan asal usul manusia. Ya, baik itu sumbernya dari laki-laki maupun juga perempuan, perpaduan. Kemudian kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, Allah pada ayat 8 mengingatkan setelah adanya kematian ada hari kebangkitan. Jadi pada ayat 8, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa
untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Jadi pada ayat 5 ayat 5 sampai ayat 7 menggambarkan tentang asal usul penciptaan, tapi pada ayat 8 langsung pada pengingat hari kebangkitan. Setelah mati manusia hidup kembali. Jadi diciptakan, hidup, mati, hidup kembali. Jadi langsung ceritanya lahir dan nanti akan ada kebangkitan. Nah, bagaimana hubungannya munasabatul ayat? Setidaknya Allah ingin mengatakan manusia diciptakan ya sesuai kehendak Allah dari air, dan nanti Allah pun akan bisa membangkitkan kembali setelah kematian. Jadi bisa menciptakan prosesnya dan bisa mengembalikan setelah hancur jasadnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa intinya Allah yang menghendaki itu semua. Qadirun. Kemudian pada ayat 9 ya, ini untuk menggambarkan tentang suasana akhirat. Ayat 9, pada hari dinampakkan segala rahasia. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Jadi dua ayat 9 dan 10 menggambarkan suasana pada hari akhirat nanti. Kemudian pada ayat 11, setelah Allah bersumpah di ayat 1 tentang langit ya, wasamai watorib, dan yang datang pada malam hari yaitu bintang, lalu Allah bersumpah kembali pada ayat 11 tentang langit lagi. Wassamai dzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan. Jadi ada keterkaitan ayat 1 dan ayat 11. Jadi setelah bersumpah dengan langit dan bintang, ini ayat 11 bersumpah langit dengan diiringi hujan. Artinya ingin menyatakan bahwa hujan turun dari atas, dari langit. Lalu masih pula berkaitan dengan sumpah. Pada ayat 12, lawan langit biasanya adalah bumi. Maka Allah bersumpah dengan bumi yang menggambarkan mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jadi langit mengandung hujan, bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan. Begitu selarasnya Allah di dalam menceritakan alam semesta ini. Kemudian pada ayat 13 ya, dan sampai pada ayat ya, sesudahnya itu tentang Al-Quran dan bagaimana sikap orang terhadap Al-Quran. Itu pada ayat 13, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi pada ayat 13 ini mengingatkan manusia bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang bukan senda buruk, wa ma huwa bil hazl, serius, benar-benar firman Allah sebagai bimbingan umat manusia yang telah Allah ciptakan. Jadi seakan-akan Allah bersumpah dulu tentang alam semesta, lalu mengingatkan asal usul manusia, dan nanti bagaimana di akhirat. Maka sebelum datang waktunya
Allah mengingatkan ini ada panduan hidup, yaitu Al-Quran. Jadi ayat demi ayat itu sebagai pengingat, khususnya bagi pembacanya, baik sebenarnya manusia dan juga makhluk lain seperti jin. Tapi di sini lebih banyak diarahkan kepada manusia. Kemudian sikap ya, orang kafir ya, yang seperti tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Yaitu sungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Ini untuk menggambarkan sekalipun Al-Quran benar, masih ada manusia yang kafir. Dan Allah menyeimbangkan pada ayat 16 ya, atau ya ayat 16 bahwa ketika orang-orang kafir berbuat tipu daya ya, Allah pun mampu merencanakan balasan dengan tipu daya mereka. Wa aqidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Dan akhirnya ditutup di ayat 17, famahhil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Jadi ada dua kemungkinan. Satu sisi, biarkan orang-orang kafir itu hidup dan diberi kesempatan. Mudah-mudahan mereka kemudian sadar dan Allah beri hidayah. Ini kemungkinan satu. Atau kemungkinan dua, biarpun mereka hidup dengan kekafiran, suka-suka ya, mereka terserah dengan kekafirannya, tunggu balasannya nanti di akhirat. Allah yang akan membalasnya. Ini juga sebagai motivasi ataupun memberi semacam membesarkan hati Nabi, jangan kecewa menghadapi orang kafir. Tenang, itu urusan Allah nanti di akhirat. Dan ini juga sekaligus menginformasikan ada kalanya orang kafir merasa menang di hadapan orang-orang beriman. Mereka dengan leluasanya hidup di dunia, dengan kesombongannya, dengan kekafirannya, merasa aman-aman saja. Tapi pada hakikatnya Allah akan membalasnya pada waktunya. Karenanya di ayat 17 ini sebagai panduan bagaimana seseorang menyikapi orang kafir. Sekalipun umat Islam pada hakikatnya tidak suka dengan orang kafir, tapi Allah membimbing famahhilil kafirin, yaitu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, seakan-akan beri kesempatan mereka. Baik itu nanti siapa tahu mendapatkan hidayah, atau kalau pada akhirnya sampai akhir hayat mereka tetap kafir, toh pasti tidak lepas dari tanggung jawab mereka, dan Allah lah yang ngurusi mereka, akan memberi balasan di akhirat nanti. Inilah beberapa hal yang sudah kita petakan, gambarkan di dalam surat At-Tariq secara singkat.